Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Salam sehat untuk kita sekalian. Kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami diberi pencerahan, baik yang menyampaikan penjelasan maupun kami yang bersama mendengar, merenungkannya. Berilah kami hikmat, kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari kitab Kejadian, pasal 26, ayat yang ke-17 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar, mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapakah kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikuti perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepaskan mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarnya, menyimpannya, merenungkannya, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari Bapak Ibu, kita akan belajar apa pengajaran Tuhan untuk kita dapat terapkan dalam konteks kehidupan kita saat ini, supaya kita bisa mengoptimalkan upaya pembuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama yang kita ingin pelajari adalah berkaitan dengan sikap Ishak terhadap orang-orang yang tidak menyukai keberhasilan dirinya. Ishak tidak melakukan perlawanan terhadap Abimelek dan orang Filistin. Ishak berhasil bukan karena orang-orang Filistin atau karena Abimelek, tetapi karena Tuhan menyertai dan memberkatinya. Karena ia sendiri pun berupaya berjuang untuk mendapatkan hasil dari tanah, hasil dari peternakan, sehingga ia berhasil, bahkan ia juga mendapat banyak
hamba-hamba yang setia. Ini semata-mata karena Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberikan pimpinan kepadanya. Dan sikap apa yang dilakukan oleh Ishak ketika Abimelek mengusirnya? Ya tidak memberontak, ya tidak melawan, ya tidak melakukan suatu tindakan kekerasan atau protes terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Abimelek di tanah Gerar. Karena ia sadar, ia tahu betul tujuannya bukan apa yang diperoleh sekarang, tapi apa yang Tuhan sediakan nanti. Tujuannya jelas datangnya dari Tuhan. Sehingga dengan sikap rendah hati, ia tinggalkan semua yang sudah dia kerjakan, dia peroleh, dia terima di tanah Gerar itu. Dan dengan sungguh-sungguh, dengan perjuangan dari nol kembali, ia memulai hidup yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, seringkali kita mengalami hal itu, bukan? Ketika kita sudah berjuang, kita sudah berupaya dan berhasil. Ada saja upaya si jahat, upaya orang dunia, bahkan orang-orang sekitar kita yang tidak suka, tidak senang, dan mendiskreditkan kita, menjauhkan kita, menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Mungkin kekurangan kita, kelemahan kita dijadikan alat untuk diperalat menjatuhkan kita. Namun kita tidak perlu membalas, tidak perlu menyikapinya dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Kita perlu untuk memikirkan kembali bahwa tujuan kita bukan keberhasilan dalam hal apa yang Tuhan berikan dan hal apa yang sudah kita kerjakan, tetapi tujuan kita adalah menjalankan kehendak Tuhan Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Penerapannya jelas dalam konteks kekinian. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara ada yang sudah berhasil di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, bahkan di dalam studi dan keluarga. Tetapi ada kalanya kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami ancaman, mengalami keterpurukan. Saat itulah kita tidak perlu menyalahkan siapapun, tidak perlu juga menyalahkan, menyiksa diri, kita perlu untuk membenahi diri. Kita tinggalkan masa lalu, kita biarkan terkubur di sana, lalu kita menatap ke masa depan yang disediakan Tuhan. Karena tujuan hidup kita bukan hanya mencukupkan kebutuhan kita, tapi untuk menaati Tuhan menyatakan diri. Itu bagian pertama pembelajaran dari ayat ini. Berikutnya pembelajaran yang kita peroleh di sini 3 kali Ishak menggali sumur 3 kali di tempat yang baru, di luar tanah Gerar, di tempat di mana tidak ada kekuasaan orang asing. Dia sendirian di sana bersama orang-orang yang mengikutinya. 3 kali sumur itu digali, dan baru yang ketiga itu Ishak mendapatkan keleluasaan menggunakan sumur itu, air itu, untuk kebutuhan peternakan, perladangan atau pertaniannya. Tetapi tetap saja orang-orang dari orang Filistin, dari orang-orang Gerar itu berusaha mencari cara untuk menjatuhkan, merusak, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, inilah hal yang perlu kita sikapi. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Yang dilakukan Ishak adalah mengalah. Dia tidak ngotot, dia tidak mempertahankan haknya, tapi dia membiarkan orang lain mengambil sumur-sumur dari warisan ayahnya yang digali ayahnya. Dia membiarkan orang mengambil kembali. Karena memang di tanah Gerar itu perlu dan penting sekali sumber air, dan sumur itu tidak semua orang bisa mendapatkannya. Atau pas waktu digali tanah itu dari sumur dan hasilnya ada tanah, ada air yang baik. Tidak semua bisa dibuat seperti itu. Ada tempat-tempat yang sudah ada aliran air di bawah tanah itu yang digali. Di sini jelas sekali bahwa Ishak memiliki keahlian, keterampilan menemukan, menggali, mendapatkan sumber air sehingga ia menggali sumur. Tetapi sekalipun dia mendapatkan itu, dia tidak menyombongkan diri, tidak mempertahankan menjadi milik kepunyaannya sendiri. Bahkan ketika itu direbut oleh orang lain, ia tidak mempertahankannya sampai orang lain itu mengambilnya. Ia mundur, dia mencari lagi tempat yang lain. Suatu sikap kerendahan hati, kerelaan, rela menderita, dan siap berbagi dengan orang lain. Ini pengajaran bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin apa yang kita sudah raih, kita peroleh, ternyata orang lain ingin merebutnya, mengambilnya, lepaskan, berikan kepada orang itu. Orang itu mungkin lebih membutuhkan daripada kita. Kita bisa pindah ke tempat lain, kita bisa pindah ke bisnis lain, kita bisa pindah ke cara lain untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak perlu ngotot, tidak perlu bersikeras untuk mempertahankan yang sudah kita peroleh. Karena itu milik Tuhan. Kalau Tuhan memberi,
kita terima dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan memberikan ruang itu untuk orang lain, kita berikan juga. Kita belajar untuk menerima, belajar juga untuk melepaskan. Ini hal yang perlu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam upaya-upaya kita bersosialisasi dan berelasi dengan orang lain. Mari kita belajar untuk menerima dan melepaskan. Belajar menerima dan melepaskan apa yang disediakan Tuhan. Sekalipun itu ada jadi lelah kita. Ingat, Tuhan tidak akan membiarkan diri lelah kita tidak memiliki makna di dalam kehidupan kita. Pengajaran yang ketiga adalah Tuhan menyatakan dirinya untuk Ishak yang sudah rela hati meninggalkan tempat di mana ia mendapatkan sesuatu yang berharga bagi hidupnya dan keluarganya. Ia juga rela melepaskan apa yang sudah dia kerjakan. Dan sekarang tibalah giliran pengajaran yang ketiga dari perikop atau teks ayat-ayat yang kita baca. Tuhan berfirman kepadanya. Cukup ujian itu, walaupun menyakitkan, walaupun sangat sulit baginya, cukup untuk ia mendengar firman. Dan firman yang disampaikan Tuhan kepadanya adalah, jangan takut, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau, aku membuat banyak keturunanmu. Menurut apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham hamba-Nya. Jangan takut. Artinya ini suatu motivasi, dorongan, terus berjuang. Jangan takut berarti juga jangan putus asa dan frustasi. Walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun dianggap remeh dan disingkirkan, dipinggirkan dan tidak dianggap oleh apapun dan siapapun, jangan takut. Maju terus, berusaha terus, berjuang terus, karena di sana Tuhan menyatakan penyertaan dan berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi kondisi saat ini, krisis ekonomi, krisis identitas, krisis apapun yang membuat kita mungkin putus asa dan frustasi, Tuhan berfirman untuk kita, jangan takut. Jangan takut hadapi kenyataan saat ini. Maju dan hadapi dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tuhan membukakan kepada kita jalan-jalan yang terbaik. Sekalipun yang kita sedang hadapi di lembah kekelaman. Kita maju terus, sama seperti Ishak. Akhirnya dengan firman yang diterimanya, dengan perkataan Tuhan yang menghidupkannya, Ishak mendapatkan kekuatan dan akhirnya ia mendapatkan sumur yang berikutnya. Mendapatkan sumur yang berikutnya dan sumur itu melimpah dengan air dan mulailah pelaksanaan pengelolaan lahan tanah peternakan itu berhasil luar biasa, limpah. Sampai-sampai Raja Abimelek, kemudian juga para petinggi dalam kerajaan itu seperti Uzat dan Fikol itu datang untuk mengunjungi Ishak. Datang untuk apa? Datang untuk menyatakan bahwa memang Tuhan menyertai Ishak. Ini adalah pengajaran yang keempat. Biarkan orang lain menyaksikan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Tidak perlu kita gembar-gembor apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang telah kita kerjakan dalam keseharian kita. Yang pasti Tuhan akan memancarkan keagungan-Nya melalui hidup kita. Dan Abimelek, Ahuzat, Pikol menyaksikan sendiri Tuhan menyertai dan memberkati Ishak dan keluarganya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan penyertaan Tuhan itu. Dan Ishak mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi Abimelek ketakutan, takut kalau Ishak takut kepada Tuhan dan dia berjuang. Abimelek takut kepada Ishak, khawatir Ishak dengan kekuatan yang sudah dimiliki, dengan kelimpahan yang dia peroleh, dia akan menyerang atau mengambil alih kekuasaan di tanah Gerar. Tidak demikian. Ishak tidak berbuat apa-apa, Abimelek yang ketakutan. Seringkali ketika kita menjadi pelaku firman, ketika kita menjalankan hidup yang benar, yang adil, yang suci, bukan kita yang ketakutan, tapi orang dunia, orang-orang yang tidak takut Tuhan, menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai dan mereka ketakutan. Sehingga Abimelek meminta suatu MOU mengenai apa yang harus dibatasi. Apa itu? Tidak ada penyerangan dan tidak ada penguasaan terhadap tanah Gerar dari Ishak. Padahal Tuhan sudah mengatakan janjinya kepada Ishak bahwa tanah Kanaan termasuk tanah Gerar itu milik Tuhan yang diberikan kepada Ishak dan keturunannya. Namun Abimelek ketakutan. Ini yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Dalam usaha kita mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan baik dan benar,
Ada waktunya Tuhan menyatakan keagungannya melalui hidup kita. Dan orang dunia, orang yang cemburu, orang yang iri, orang yang meremehkan dan melecehkan kita, bahkan yang mengusir kita, membuat kita jauh dari kesuksesan, keberhasilan, Tuhan akan menyatakan, dan bahkan mereka melihat sendiri Tuhan berkarya. Ini penting untuk meneguhkan iman kita. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang mengalami kesulitan, persoalannya bukan pada kesulitan, tapi maukah kita bangkit, maju, dan berjuang bersama, bergandengan tangan dengan kehidupan keluarga kita bersama-sama. Pandanglah kepada Tuhan yang berkarya di dalam seluruh hidup kita. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehendak. Namun, tentunya pelajaran yang kelima, di tengah-tengah perjuangan itu, bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Yang paling penting juga adalah bagaimana kita mengelola rumah kita, keluarga kita. Ishak melihat bagaimana Esau salah pilih dalam pasangannya, sehingga ia menikahi orang-orang Het, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang membantah dan memberontak kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang sejati. Esau dengan sengaja menikah secara poligami, dan itu yang membuat Ishak dan Ribka pedih hatinya, karena Esau mengambil Yudit dan mengambil Basmat menjadi istrinya, jadi poligami. Bukankah ini sesuatu yang tidak benar? Bukan seperti Abraham, bukan seperti Ishak. Jadi Esau dua hal yang dia langgar atau dia tidak lakukan dengan benar. Pertama adalah pernikahan dengan orang Het, dan yang kedua menikah dengan cara poligami. Di tengah kesuksesan dan keberhasilan setiap orang, orang tua pasti ingin anak-anaknya berhasil. Tapi lebih daripada itu, orang tua mengingini warisan iman, kebenaran, pengajaran itu juga turun kepada anak-anaknya. Namun, Esau telah melakukan sesuatu yang memedihkan kepahitan pada diri Ishak dan Ribka. Pengajarannya bagi kita harus waspada dan harus memiliki satu sikap untuk terus-menerus berkarya di dalam dunia ini untuk kebutuhan kita, sosial ekonomi kita, untuk kesejahteraan kita. Tapi jangan lupa, ada anak-anak kita, ada keluarga kita yang harus kita didik, kita latih, kita perlengkapi dengan iman yang benar, dengan prinsip kehidupan yang benar. Ini pengajaran bagi kita. Dengan adanya pengajaran-pengajaran yang sudah saya sampaikan dari pertama sampai dengan kelima, kiranya Bapak Ibu Saudara dapat merefleksikannya di dalam keseharian kita dan menangkap apa yang Tuhan mau nyatakan pada kita. Kita perlu untuk merenungkan kembali apa yang sudah saya sampaikan, dapat direfleksikan ulang dan dapat kita perjuangkan bersama sebagai orang-orang percaya di zaman ini. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami sudah baca dan untuk penjelasan yang hamba-Mu sampaikan berkaitan dengan ayat-ayat yang kami sudah renungkan. Kiranya kami semakin menyadari bahwa sikap dan tindakan kami bukan berpusat pada diri kami masing-masing, keinginan dan keegoisan kami, tapi berpusat pada Tuhan yang berkarya di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami untuk bekerja keras dengan tekun, tidak putus asa dan frustasi menghadapi krisis apapun. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk memperhatikan anak dan keturunan kami, agar mereka memiliki warisan iman, sehingga mereka tidak salah pilih dalam kehidupan mereka. Tolong kasihani kami. Ada anggota-anggota keluarga kami, atau saudara kami, atau diri kami yang mengalami pergumulan kesulitan, mampukan kami memandang kepada Tuhan yang berjanji, Tuhan yang beranugerah kepada kami, Tuhan yang mencukupkan dan menyertai kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.